menjadi catatan ya ketika tadi dibahas mengenai denda pelayanan. Jadi ini informasinya sudah sangat jelas. Jadi denda pelayanan itu bukan untuk RSUD. Selama ini ada persepsi di ruangan ketika perawat atau admin menyampaikan ke keluarganya ada denda pelayanan, itu disangka denda pelayanannya itu RSUD. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra berjumpa kembali dengan Anda Sobat RSUD dalam acara podcast RSUD Indramayu. RSUD Indramayu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Anda Sobat RSUD Indramayu dengan moto kesehatan Anda adalah tujuan kami. Dan kami selalu responsif terhadap apapun keluhan dan masukan dari Sobat RSUD Indramayu. Dalam beberapa waktu terakhir, kami mereview ulasan ataupun masukan yang Anda tuliskan dan berikan di Google Review. Dan dari sortiran kami, banyak Sobat RSUD yang masih bingung terhadap alur rujukan rawat inap, rawat jalan, dan juga bagaimana bisa mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat. Oleh karenanya, kita akan bahas itu semua dan kita sudah hadirkan narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita sudah menghadirkan di tengah-tengah kita Kasubag Hukum, Humas, dan Pemasaran RSUD Indramayu, Bapak Haji Tarmudi SKM MKM. Selamat pagi Bapak. selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Stephen. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat RSUD. Senang sekali berjumpa di podcast RSUD Indramayu. Luar biasa, terima kasih Pak Haji Tarmudi sudah hadir di tengah-tengah kami. Lalu ada juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Indramayu, Bapak Rahmanto Fauzi SEMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dokter, apa kabar? Sudah lama tidak? Sudah lama tidak bersua kita ya. Ini kabar baik semuanya? Acara favorit ini rupanya nih. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana juga Sobat RSUD Indramayu, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan juga ini gimana nih, masih musim hujan atau sudah nggak hujan lagi nih? Musim-musimnya naik turun lah. Oh ini. iya. Kadang hujan, kadang panas. Ya. Jadi harus Fluktuatif. jaga kesehatan. Itu dia. Iya. Oke, kita akan membahas tentang review-review yang sudah masuk ke kolom komentar ataupun kolom review di Google. Ya. Berkenaan dengan banyak pasien ataupun Sobat RSUD ini yang membingungkan masalah alur rawat inap, rawat jalan, bagaimana mendapatkan pelayanan di UGD dan juga sebagainya. Ya. Dan dari beberapa beberapa review yang masuk, ternyata membingungkan masalah rawat inap Pak Rahmanto. Itu bagaimana berkenaan dengan apabila pasien sudah mendapat perawatan mesti kontrol ketika sudah rawat inap dan mesti kontrol dan rujukannya apakah mesti dibuatkan lagi dari dari fase pertamanya. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya juga Pak Tarmudi, saya mohon izin. Pertama kali karena ditanyakannya mengenai setelah rawat inap ya. Iya. Dan biasanya setelah rawat inap itu akan diterbitkan surat kontrol pada saat pulang. Oke. Nah, saya kira kalau untuk kontrol pertama kali setelah rawat inap itu tidak membutuhkan rujukan dari FKTP. Oke. Jadi bisa menggunakan surat kontrol yang diterbitkan oleh pihak rumah sakit. Cuma harus ada dua yang diingat, diusahakan waktunya sesuai dengan tanggal jadwalnya. Karena di dalam sistem internal di Rumah Sakit Indramayu mungkin nantinya kalau tidak sesuai tanggalnya harus ada administrasi yang lain gitu ya untuk pendaftaran. Dan satu lagi, jangan lupa pada saat pulang diminta surat kontrolnya. Jadi jangan pulang hanya bawa obat tapi tidak bawa administrasi surat kontrol. Karena biasanya nanti dijelaskan sama Pak Tarmuji, di surat kontrol itu ada barcode supaya pada saat kontrol nanti tinggal menunjukkan scan barcode saja gitu. Pendaftaran. Berarti masih bisa digunakan untuk satu kali? Iya, betul. Oke. Nah, apabila itu kan rawat inap. Rawat inap. Kalau rawat jalan seperti apa Pak Rahmanto? Kalau rawat jalan sebetulnya
Kalau secara umum ya, Iya. bukan hanya yang dibahas dalam hal ini di RSUD Indramayu, tetapi di dalam sistem tata kesehatan nasional kita, di Permenkes 1 tahun 2012 itu memang sudah diatur mengenai sistem rujukan berjenjang. Nah, dengan sistem rujukan berjenjang ini tentu saja dikaitkan dengan kompetensi yang ada di FKTP. Ya, apa saja penyakit yang bisa diselesaikan atau diatasi, ditangani di FKTP, baik itu puskesmas, klinik maupun dokter praktek mandiri, yang mungkin dalam bahasanya tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Oke. Nah, artinya kami di BPJS Kesehatan dengan program JKN ini ingin lebih baik lagi kita mengakomodir sistem rujukan tersebut. Gitu. Karena kalau tidak dengan sistem rujukan, maka semua masyarakat akan berbondong-bondong ke rumah sakit. Oke. Begitu. Jadi memang tujuannya kita lihat dari regulasi awal di Permenkes 1 2012, tahun 2012 itu belum ada BPJS. Oke. Jadi sebetulnya tujuan sistem kesehatan nasional itu dibuat baik ada BPJS maupun tidak, ya memang masyarakat itu berobatnya harus dengan rujukan berjenjang. Oke. Begitu. Dan ketika sudah ada BPJS 2014, ya tentu kami akan mengikuti mengakomodir aturan rujukan berjenjang tersebut. Di Permenkes juga atau dijelaskan ada 144 diagnosa, mungkin nanti lebih dikuasai di FKTP, yang harus diselesaikan di FKTP. Dan tentu saja dengan kompetensi yang ada di FKTP, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian juga ketersediaan obat. Oke. Sehingga dari 3 kombinasi tersebut, sebetulnya itu tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Kecuali dalam hal-hal tertentu yang pada akhirnya memang menurut dokter, pasien tersebut memang perlu untuk dirujuk ke rumah sakit. Begitu. Oke. Baik, berarti sudah sudah clear ya Sobat RSUD mengenai rawat jalan dan rawat inap. Sekarang kita membahas bagaimana alur pendaftaran Pak Tarmudi di RSUD Indramayu seperti apa? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama, barangkali Sobat RSUD perlu diketahui dan dipahami bahwa pendaftaran pasien merupakan tempat awal pelayanan rumah sakit sebelum pasien mendapatkan pelayanan lebih lanjut, baik itu pelayanan medis ataupun pelayanan penunjang lainnya, baik itu rawat jalan, IGD maupun rawat inap. Jadi Sobat RSUD ketika datang berobat ke rumah sakit umum Indramayu, ini wajib pertama kali melakukan pendaftaran. Seperti itu, Dok. Oke, ketika pendaftaran pasien datang untuk mendaftar diri untuk berobat, datang di poli rawat jalan RSUD Indramayu, apa yang mesti dilakukan pertama kali? Ya, baik. Kita ketahui ada beberapa jenis pasien nih, Dok, ya. Ada dengan cara bayar mandiri atau umum, asuransi atau BPJS, ya. Jadi untuk pasien-pasien BPJS wajib ada surat rujukan dari Paskes pertama. Ini wajib, ya. Dan dipastikan bahwa rujukannya itu masih berlaku. Karena rujukan itu akan berlaku selama 3 bulan. Tapi untuk kasus-kasus tertentu seperti HD, talasemia itu nggak perlu rujukan karena rujukannya bisa dibikin di RSUD. Untuk pasien BPJS yang lain itu wajib harus ada rujukan dari Paskes pertama. Terus untuk pasien umum cukup KTP. Terus untuk pasien asuransi lain tentu menunjukkan identitas asuransi yang diikuti. Seperti itu, Dok, untuk persyaratannya. Dan sekarang untuk pasien BPJS akan terus dipermudah cukup dengan KTP. Karena KTP itu sebagai identitas BPJS, ya, Pak Rahmanto. Ini sangat memudahkan sekali. Ya. Seperti itu, Dok. Atau mungkin selain KTP juga menggunakan aplikasi mobile JKN, ada KIS digital. Oke. Karena saat ini juga kan di pendaftaran rawat jalan itu menggunakan sidik jari, ya. Betul. Sehingga saya kira untuk pasien BPJS itu sudah memotong waktu pendaftaran sebetulnya. Jadi warga masyarakat yang tentu saja sudah harus mempunyai rujukan, datang di poli pendaftaran, datang di pendaftaran itu hanya cukup melakukan fingerprint, maka data akan sudah
tampil itu sekaligus sebagai pendaftaran gitu ya. Oke. Dan tidak harus lagi ada antrian pendaftaran. Setelah fingerprint ini pasien bisa langsung menunggu di poli. Oke. Jadi lumayan banyak memotong minimalisir antrian. ini ya. Betul. Yang bertele-tele kita sudah sudah menyederhanakan. Oke, ketika pasien datang menuju ke pendaftaran, berarti bagi orang awam, Pak Haji, bagi orang awam yang tidak mengerti ataupun orang yang belum pernah ke RSUD, barangkali seperti itu, untuk pendaftaran, apakah ada orang yang membantu? Iya. Yang pertama, kami terus meningkatkan pelayanan karena pendaftaran itu pintu awal ya dok ya. Ketika yang disebutkan Dr. Stephen tadi bahwa ketika orang awam yang baru pertama kali ke RSUD mereka akan kebingungan. Kami siapkan di depan rawat jalan ini teman-teman dari security, terus dari CS juga kami siapkan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala BPJS bahwa RSUD ini terus meningkatkan pelayanan. Yang pertama, ketika pasien BPJS datang ini wajib untuk sidik jari. Yang belum melakukan perekaman, dilakukan perekaman. Yang sudah, nanti begitu datang diarahkan security, apalagi yang sudah membawa surat kontrol seperti ini. Asal pasien datang kontrol sesuai dengan tanggal yang tertera, itu sangat mudah sekali. Datang, scan barcode, sidik jari, yang bersangkutan sudah terdaftar menjadi pasien RSUD Indramayu dan datanya sudah ada di poli tujuan. Itu sangat memudahkan sobat RSUD ketika tadi yang kontrol-kontrol. Untuk pasien umum barangkali cukup KTP, tujuan poli apa, nanti langsung didaftarkan di loket, langsung ke kasir, terus langsung ke poli. Ini sangat mudah sekali. Jadi RSUD Indramayu terus berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan, terutama di bagian pendaftaran. Seperti itu. Jadi dok, sebetulnya khusus untuk pasien JKN ya atau BPJS Kesehatan, ini sudah sangat meminimalisir penggunaan kertas mungkin begitu ya. Sehingga ketika pasien ini sudah melakukan sidik jari pendaftaran dan langsung ke poli, itu data sudah langsung muncul di poli. Tanpa harus membawa kertas-kertas lagi. Iya. Ya nanti setelah pemeriksaan, resep pun sudah online diketik gitu ya. Jadi tidak penulisan resep manual, termasuk semua pencatatan rekam medis saya kira sudah menggunakan Imetrack semua, sehingga semua tercatat ya. Dan waktu tunggu saya kira harusnya bisa lebih cepat. Oke, berarti memang peningkatan kualitas selalu menjadi komitmen RSUD Indramayu, Pak. Luar biasa. Berarti kalau misalkan secara conclusion, ketika secara kesimpulan, pasien datang pertama kali dia sidik jari, lalu sudah terdaftar semua, ibaratnya hanya sekali ya Pak Haji untuk sidik jari. Sidik jari tetap dok, ketika nanti kunjungan berikutnya untuk memastikan bahwa pasien itu adalah yang bersangkutan, ya harus melakukan sidik jari. Tapi untuk sidik jari selanjutnya itu akan lebih simpel, lebih mudah. Tinggal sidik jari, nggak seperti awal-awal perekaman ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Jadi yang hanya satu kali yang dimaksud dokter itu hanya awal perekaman saja, merekam sidik jarinya. Untuk kedatangan berikutnya, ya dia tinggal hanya tap untuk memastikan. Iya. Paham. Berarti sudah clear ya sobat RSUD ya. Sidik jari, nanti next ketika Anda ingin berobat lagi, tinggal sidik jari lagi memastikan orangnya adalah Anda. Betul. Gitu. Lalu setelah itu sudah semua terekam di sistem, lalu tinggal menunggu di poli. Itu yang Anda tuju. Sangat simpel sebetulnya. Tapi masih banyak yang bingung dengan dengan teknologi yang terbarukan. Seperti itu. Ada tambahan nih dok, sejak 1 Januari 2024 kita sudah melakukan RK Medik. Ya. Jadi sekarang itu sudah nggak ada lagi status pasien, riwayat pasien di dalam buku. Tadi ketika sidik jari, terus datanya sudah ada di poli, dokter, perawat, admin di masing-masing poli ketika diketik nomor medreknya itu riwayat sudah muncul. Iya, jadi tidak ada lagi nunggu buku rekam medik sehingga pelayanannya ini terganggu agak lama. Alhamdulillah sejak 1 Januari
2024 RSUD sudah melakukan rekam medik seperti ini. Dan itu terintegrasi dengan pendaftaran. Betul. Jadi yang tadi awalnya hanya sidik jari saja, sekarang dengan sidik jari langsung ke rekam medis datanya masuk. One stop shopping kalau itu ya, luar biasa sekali, terintegrasi semuanya. Begitupun dengan pelayanan penunjang. Betul. Apabila dokter spesialis dia meminta meminta misalkan fototoraks atau ronsen ataupun laboratorium itu tidak menggunakan kertas lagi. Betul, Dok. Ketika tadi pasien sudah berhasil di pendaftaran, terus menunggu dokter melakukan pemeriksaan, ketika mengetik nomor rekam medisnya muncul yang bersangkutan, ya. Jadi ketika itu dokter langsung anamnesenya, terus riwayat penyakitnya, catatan perkembangan penyakitnya langsung ditulis. Begitu juga ketika ada permintaan pemeriksaan penunjang, laboratorium, ronsen, dan lain-lain. Resep juga. Betul, Dok. Ketika nanti ada permintaan, dokter di poli itu langsung order ke penunjang yang diminta. Nanti dalam waktu singkat hasilnya juga akan terkirim ke monitor yang ada di poli. Seperti itu, Dok. Jadi barangkali sedikit menambahkan ketika ada sedikit proses agak lama, agak nunggu, itu terkait dengan mungkin karena antrian pasien yang banyak. Terus sekarang RSUD sudah melakukan penampilan display, Dok. Ketika pasien daftar, di depan poli itu sudah muncul nomor antrian, namanya siapa. Jadi jangan khawatir nanti saya duluan kok dilayaninya belakangan. Nah itu rasanya tidak akan mungkin karena sudah sangat terbuka, transparan, bisa dilihat di masing-masing poli. Walaupun belum semua poli yang sudah ada display tampilan nomor antriannya itu. Tapi bertahap, mudah-mudahan 1 bulan 2 bulan ke depan semua sudah ada tampilan display nomor antrian pasien, sehingga pasien meyakinkan bahwa saya ini nomor berapa, akan dilayani nomor urut berapa. Begitu juga nanti di apotek, kami sedang proses untuk menampilkan display. Jadi saya kira ini kemajuan luar biasa, Dok. Karena salah satu dampak dari cepatnya pendaftaran di depan hanya menggunakan sidik jari, apalagi itu ada 8 PC ya, 8 komputer melayani sidik jari, maka arus waktu tunggu semuanya melimpah ke poli. Nah, ketika di poli semua orang sudah berkumpul, siapa nih yang duluan gitu kan? Nah, untuk kejelasan transparansi itu, saya kira sudah bagus sekali di depan poli sudah ada monitor nomor antrian. Jadi siapapun yang duluan cenut sidik jari, duluan ke poli, dia pasti akan nomornya di atas, gitu. Tidak ada dusta di antara. Iya. Ini semuanya jelas tidak ada saling gontong-gontongan duluan. Iya. Oke. Itu dirawat jalan, Pak Rahmanto, Pak Hadi. Bagaimana ketika mekanisme pasien di IGD? Apakah tetap memerlukan rujukan? Ya, saya kira masih sama dengan di Permenkes 1 2012. Di sana ada beberapa pengecualian yang tidak membutuhkan rujukan, yaitu dengan kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat sendiri ini sebetulnya khusus murni dari sisi medis gitu ya. Jadi jangan sampai gawat darurat menurut pasien gitu kan, atau gawat darurat menurut tim yang lain gitu ya, ada triase kalau nggak salah di situ ya, di UGD yang menentukan bahwa memang kondisi pasien ini gawat darurat. Itu dibantu di Permenkes 82 tahun 2018, beberapa kriteria gawat darurat. Tapi Permenkes itu memang hanya untuk acuan yang pada akhirnya ditetapkan oleh tenaga medis di triase gitu. Karena bagaimana menilai pasien di UGD ketika yang bersangkutan datang, kita tidak bisa hanya berpatokan sama Permenkes saja gitu kan, tapi benar-benar apa yang kita hadapi di real, dan itu keputusannya sepenuhnya kewenangan dokter. Dan itu menjadi problema kita juga, kadang-kadang menurut pasien itu, wah nggak ditangan-tanganin, memang ada triase sobat RSUD. Saya sebagai dokter ya, ketika ada pasien heboh sendiri, udah marah-marah nggak ditangan-tanganin, ya karena memang ada beberapa pasien yang lebih memerlukan pertolongan lebih dahulu dibandingkan pasien yang yang Anda bawa seperti itu. Karena sistem di UGD atau IGD itu memang bukan first come first serve.
ketika yang datang duluan tidak seperti rawat inap, rawat jalan. Ya. IGD kan memang gawat darurat. Jadi siapa yang paling membutuhkan itu yang pertama ditolong. Jadi ya tolong dimengerti yang masalah seperti itu. Itu dia. Tapi intinya bagi Anda yang memiliki kegawat daruratan itu bisa datang ke UGD tanpa rujukan. Ya, betul. Oke. Sama yang tadi disampaikan, kondisi tertentu seperti hemodialisa dan thalassemia itu rujukannya sudah diperpanjang di rumah sakit, ya. Tidak gitu. perlu ke FKTP. Kecuali kalau ada gejala lain. Kalau ada gejala sakit lain yang tidak ada kaitannya dengan hemodialisa dan thalassemia, maka itu tetap harus mengambil rujukan dari FKTP. Oke. Itu dia. Jadi jangan bingung mana yang memerlukan rujukan dan mana yang tidak. Tapi jangan jadikan IGD tanpa rujukan. Iya. Sakit ini nggak mau ngantri, datang ke UGD. Itu yang permasalahan itu. Nggak mau ngantri, datangnya ke UGD karena langsung cepat ditangani. Padahal sakitnya demam baru semalam. Kalau tidak salah, kita pernah bahas di podcast juga ya dok ya. Kapan sih masuk UGD tuh? Kalau nggak salah episode kedua ya. Betul. Kedua itu, mangga sobat RSUD ketika keadaan itu tidak gawat darurat, tidak mengancam jiwa, lebih baik disarankan untuk ke poli rawat jalan. Tapi manakala dengan kondisi tadi kegawat daruratan yang harus segera mendapatkan penanganan, mungkin bisa masuk ke UGD RSUD Indramayu. Ada di episode 2, kapan harus ke IGD, nanti klik aja. Ya, lihat di YouTube-nya. Hebat. Itu dibahas tuntas kapan Anda mesti masuk IGD, kapan mesti ke rawat jalan dia. Iya. Itu dia. Oke. Yang menjadi isu lagi adalah ketika seorang ibu baru melahirkan dan ternyata bayinya memerlukan perawatan rawat inap. Betul. Sedangkan BPJS-nya pasti belum terdaftar. Iya. Itu bagaimana Pak Rahman dari BPJS? Iya, baik. Jadi mulai tahun 2016 itu semua yang 2016-2017 itu mungkin masih ingat sahabat RSUD ini ada yang waktu itu pendaftaran bayi dalam kandungan. Nah, itu kalau tidak salah masih seperti itu. Tetapi dengan adanya Perpres 82 tahun 2018, maka pendaftaran itu ketika bayi lahir. Nah, kalau bayi lahir tentu saja dia bisa mendapatkan penjaminan, gitu kan ya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana yang tadi dokter tanyakan, kalau kejadian sakitnya itu tepat saat melahirkan, gitu kan, saat bayi lahir langsung memerlukan pertolongan rawat inap. Nah, ini bisa didaftarkan langsung di petugas pendaftaran rawat inap menggunakan aplikasi SIPP atau petugas PIPP. Ya, pemberian informasi dan penanganan pengaduan. Di sana ada menu untuk pendaftaran bayi yang baru lahir. Nah, saya kira dengan syarat utama, nah ini yang harus diketahui sama semua masyarakat, orang tuanya atau khususnya ibunya itu harus sudah terdaftar menjadi peserta JKN atau BPJS Kesehatan. Yang ini harus mundur lagi nih. Artinya pada saat pemeriksaan kandungan atau mungkin di di posyandu, itu petugas tidak hanya memeriksakan kondisi kandungannya, tetapi juga mengingatkan agar ibunya ini harus terdaftar BPJS atau JKN. Sehingga suatu saat nanti dia melahirkan dan bayinya perlu dirawat, itu sudah bisa didaftarkan dan bisa langsung digunakan untuk dirawat inap bayinya. Gitu. Jadi yang harus dihindari itu begini. Ketika ibunya ini yang melahirkan belum terdaftar JKN atau BPJS Kesehatan, terus kemudian anaknya perlu dirawat, nah ini yang tidak bisa. Tidak bisa langsung aktif gitu kan. Kenapa? Karena ibunya belum terdaftar. Gitu. Nah, supaya ibunya terdaftar, maka harus ditarik mundur pada saat kehamilan. Dipastikan dulu pada saat hamil, dia harus sudah terdaftar. Gitu. Sehingga pada saat melahirkan, ya otomatis ketika anaknya lahir perlu dirawat inap, ibunya kan sudah terdaftar. Nah gitu, jadi jangan mepet-mepet usia 9 bulan baru daftar BPJS gitu. Mungkin bisa di usia 7 bulan, 8 bulan, ibunya ya, bukan kandungannya yang harus daftar, tidak.
tapi ibunya sudah harus terdaftar dulu. Lebih baik dari awal. Lebih awal lebih baik lagi karena bisa digunakan untuk pemeriksaan kehamilan di puskesmas gitu kan, bisa USG dan lain-lain gitu. Dan jangan lupa sudah terdaftar bayar preminya. Nah itu betul dok. Jadi sebetulnya ada dua hal nih dok, yang tadi dokter kelanjutan dari pertanyaan untuk bayi ya. Iya. Kita akan banyak menemukan peserta PBI yang bantuan iuran pemerintah, baik APBN ya, PBI JK namanya Jaminan Kesehatan dari Kementerian Sosial, maupun PBI yang bantuan pemerintah daerah ya. Kita berterima kasih sekali, sangat mengapresiasi pada pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Ibu Bupati, yang sudah demikian besar sangat mendukung program ini dengan bantuan pemerintah daerah untuk 220.000 jiwa. Nah, saya kira pada saat PBI ini baik yang Kemensos maupun yang dibantu pemerintah daerah, ada kasus yang melahirkan seperti itu juga bisa langsung didaftarkan. Langsung didaftarkan di pihak rumah sakit dengan aplikasi SIPP atau PIPP dan bisa mendapatkan penjaminan andaikan bayi tersebut perlu mendapatkan rawat inap atau NICU, begitu. Berarti sudah sudah terbantu sekali pemerintah Kabupaten Indramayu di bawah Ibu Nina tentang bayi-bayi seperti ini. Karena tujuan awalnya memang untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu. Terima kasih Bu Bupati. Tambahan nih, Dok. Ketika tadi ibu peserta BPJS lahir, bayinya ada masalah kesehatan, terus dirawat di RSUD. RSUD akan menangani dengan tenaga dokter anak. Ketika ibunya bisa pulang, anaknya masih dirawat, baik di ruang Gincu 2 maupun NICU, itu kami terus komunikasi dengan orang tuanya. Ada kekhawatiran orang tua yang sudah pulang, bayinya masih dirawat ini, kadang-kadang cemas, pikirannya berbagai macam-macam. Itu kami akan memberikan informasi atau biasanya kami memberikan nomor kontak ruangannya agar ibu bisa komunikasi dengan rumah sakit tentang kondisi anaknya. Dan insya Allah ketika ibunya peserta BPJS dalam waktu sehari ya Pak, itu bisa di-approve dan bisa diaktif untuk kepesertaan bayinya. Seperti itu. Nah, istilahnya bisa langsung dijamin lah tadi. Iya, bisa langsung dijamin. Asal ibunya sudah terdaftar peserta BPJS. Itu ya, makanya itulah fungsinya terdaftar BPJS Kesehatan, baik PBI maupun non PBI. Betul. Iya. Lalu Pak Haji ketika berkenaan dengan pelayanan, apakah ada perbedaan antara pelayanan bagi peserta BPJS, PBI, non-PBI, ataupun umum dan asuransi? Betul, Dok. Itu menjadi isu yang sangat penting. Karena banyak masyarakat atau sobat RSUD yang berpikir bahwasanya ada perbedaan pelayanan. Yang satu lama umum BPJS, yang satu cepat kalau asuransi ataupun umum. Bagaimana? Banyak mengajukan ke pengaduan nih Dok terkait ada persepsi pelayanan yang membeda-bedakan antara BPJS dengan umum. Tahun 2023 pasien di RSUD itu hampir 95% adalah pasien BPJS, Dok. Jadi rasanya sangat sulit untuk membedakan ya, karena pasiennya juga 95% itu pasien BPJS. Terus kami selalu diawasi nih Dok sama BPJS. Ketika muncul sedikit saja ada mungkin persepsi masyarakat merasa dibeda-bedakan, BPJS itu akan sigap, akan segera menegur ke kami. Ya, betul nggak? Jadi kami pada prinsipnya investigasi betul Dok. Pada prinsipnya koordinasi lah Dok. Ya, koordinasi. Pada prinsipnya dari jajaran manajemen, pelaksana medis, perawat, bidan, tidak ada niat sedikit pun untuk membeda-bedakan pelayanan. Karena tadi hampir 95% pasien itu pasien BPJS, akan sangat sulit sekali ketika harus membeda-bedakan. Tapi kami terus mengevaluasi ketika ada hal-hal pelayanan yang mengarah ke membeda-bedakan, kami dari manajemen segera menindaklanjuti, segera mengingatkan teman-teman bahwa pada prinsipnya BPJS itu tidak gratis. Ya, tidak gratis sama bayar, hanya barangkali kalau mandiri bayar sendiri itu ditanggung oleh pemerintah, bukan begitu? Betul. Jadi saya kira tanpa bermaksud mau memihak pada pasien ataupun pihak rumah sakit, saya juga melihat bahwa memang
ini rasanya subjektif gitu ya dok ya, perasaan subjektif. Tapi bukan berarti keluhan pasien itu kita abaikan, tidak, tetap kita perhatikan. Namun seperti tadi yang disampaikan Pak Tarmudi, ketika jumlah pasien JKN atau BPJS ini 95% dari pasien rumah sakit, maka pasien ini membandingkan dengan siapa gitu ya? Pastinya teman yang dia hadapi peserta BPJS juga, menggunakan BPJS juga. Dari satu populasi yang datang, dan pasien umum maupun asuransinya sangat sedikit, terus dia mau membandingkannya dengan siapa gitu ya? Tapi bukan berarti saya menyalahkan pasien, tidak. Kita tetap akan berkomitmen, baik BPJS Kesehatan maupun saya kira komitmen dari Rumah Sakit RSUD Indramayu di janji layanan ya, bahwa memang salah satu komitmennya tidak membeda-bedakan pasien begitu. Secara logika pun saya baru sadar, perbandingannya dengan siapa ya? 95% pasien itu terdaftar BPJS ya sebenarnya. Sedangkan masih ada orang berasumsi membeda-bedakan antara pelayan pasien yang satu dengan yang lainnya tanpa mengetahui sebetulnya mekanisme pembayaran seperti apa. Iya. Itu dia. Itu ya 95%. Nggak habis pikir. Itu jadi terbantahkan ya, Sobat RSUD Indramayu, terpatahkan juga bahwasanya ada perbedaan antara pemberian pelayanan kepada pasien BPJS, PBI, non-PBI, asuransi ataupun umum, semuanya akan diberikan dengan layanan yang terbaik ya sebenarnya. Iya. Oke. Di ulasan review kalau saya baca-baca juga Pak Haji Tarmudi, ketika itu ada pasien yang mengeluhkan ketersediaan kursi roda. Itu dia. Katanya masih kurang, ada yang begini-begini. Itu sebetulnya apa yang sudah diberikan atau disediakan oleh RSUD Indramayu? Ya, baik dok. Beberapa kali ke pengaduan menyampaikan terkait dengan keluhan ketersediaan kursi roda maupun bed yang ada di pendaftaran rawat jalan. Rumah sakit terus menerima, menampung, membahas, dan mencari solusi, dok. Ketika tahun 2024, manajemen menambah, dok. Kemarin itu menambah dari jumlah 17 itu hampir menambah 15. Ya, tapi kami tetap memperhatikan, yang perlu kami sampaikan bahwa kami mencoba mengatur penggunaan kursi roda ini, diatur, diperuntukkan untuk pasien yang benar-benar menggunakan, membutuhkan. Ya, kayak dengan mobilitas yang sangat terbatas, sudah tidak bisa jalan, yang tidak bisa apa-apa. Pasien-pasien yang sekiranya bisa jalan, kami coba untuk mengedukasi agar tidak menggunakan kursi roda. Atau yang kira-kira sakitnya permanen, jangka waktu panjang, ya barangkali dengan yang punya mungkin ekonominya mampu bisa mengadakan sendiri, bawa sendiri gitu, dok, sulitnya. Tapi secara umum kami security di depan terus membantu mereka yang membutuhkan kursi roda. Sekali lagi kami juga mohon maaf bila mana kursi roda terbatas itu karena jumlah pasien yang luar biasa membludak, dengan tadi lebih selektif. Manakala yang masih bisa jalan sedikit-sedikit bisa tidak menggunakan kursi roda. Kursi roda. Betul. Ya hitung-hitung sambil olahraga, gerak jalan, dok. Ada pergerakan mobilisasi seperti itu. Dan RSUD juga tadi di tahun 2024 terus menambah jumlah kursi roda. Mudah-mudahan bisa teratasi, walaupun ya kurang mah mungkin subjektif ya, dok, ya. Masalahnya sedang membludak. Betul, pasiennya banyak. Jadi kami juga mohon maaf, dok. Tapi kami sudah berusaha. Dan saya kira juga kan kursi roda ini kalau dipakainya untuk rawat jalan, maka dia satu nih misalnya ya, akan menunggu antrian di poli. Sehingga tidak cepat kosongnya gitu kan. Jadi bukan berarti, saya kira memang kalau kebijakan dari rumah sakit perlu ditambah, saya kira itu akan baik juga. Tapi bukan berarti kalau kurang tuh berarti kursinya sedikit, tidak. Karena satu orang dipakai, satu kursi dipakai pasien, maka dia mungkin baru 2 jam kemudian baru kembali lagi. Karena kan nunggu antrian, nunggu obat segala macam. Belum nanti ke penunjang, ke radiologi, ke lab. Intinya RSUD Indramayu menyediakan kursi roda atau fasilitas lainnya dengan banyak dibandingkan yang lain, begitu Pak ya. Ya. Terus teman-teman security juga sangat responsif, dok.
Begitu lihat dari depan dengan kondisi pasien yang benar-benar membutuhkan bantuan, mereka tanggap segera membantu untuk pasien. Oke, luar biasa. Oke, saya ke Pak Rahmanto lagi. Ya, baik. Yang menjadi isu lagi nih harus kita bahas dan mungkin menjadi beban bagi sebagian sobat RSUD Indramayu. Bagi orang-orang yang terdaftar BPJS dan tidak bayar premi. Ya, betul. Dan akhirnya BPJS-nya katakanlah tidak aktif. Ya. Dan katanya ketika dia berobat, ketika ingin diaktifkan kembali mesti membayar denda. Itu bagaimana mekanisme yang mohon pencerahannya? Ya, baik. Jadi untuk denda pelayanan kesehatan itu terdapat di peraturan presiden ya, Perpres 82 tahun 2018. Ya. Di mana ketika ada peserta mandiri atau PBPU ya, istilahnya kan penduduk bukan peserta bukan penerima upah ya. Dalam hal ini iuran yang dibayar setiap bulan itu jika terdapat tunggakan, maka jika yang bersangkutan ini melunasi tunggakannya, tapi dia dalam tanda kutip sehat, gitu ya, tidak membutuhkan pelayanan kesehatan, maka itu tidak akan ada denda, begitu. Jadi misalnya ada yang menunggak selama 1 tahun, terus tiba-tiba hari ini punya rezeki dilunasi dan sehat. Itu tidak ada denda, begitu kan? Nah, yang pertanyaan tadi denda itu biasanya ketika ada yang menunggak 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih, terus tiba-tiba hari ini lunas, itu kan biasanya dia mau berobat, gitu. Nah, itulah makanya ketika dia berobat rawat inap itu akan muncul denda pelayanan kesehatan, begitu. Jadi besarannya? Kalau besarannya 5% dikali jumlah bulan menunggak dikali diagnosa inasibijis. Pengalinya itu adalah biaya pelayanan kesehatan gitu. Sehingga maksimal pengali bulan adalah 12 bulan. Jadi kan banyak juga yang menunggaknya 3 tahun, 4 tahun. Bahkan mungkin ada yang menunggaknya 10 tahun gitu kan. Tetapi pengali untuk denda maksimal 12 bulan. Gitu. Jadi 5% dikali 12 bulan, itu maksimal berarti ya, dikali inasibijis. Gitu. Itu maksimalnya segitu. Jadi 60% dari inasibijis. Misalnya nih apa demam berdarah aja misalnya. Demam berdarah di inasibijis katakanlah rata-rata 5 juta misalnya gitu ya. Dirawat inap. Berarti kalau dia menunggak 1 tahun, 12 bulan, maka biayanya 60% dikali 5 juta. Yaitu 3 juta. Gitu. Itu baru dendanya saja. Bedakan ada tunggakan iuran. Sebelum bisa diterbitkan penjaminan, dia harus melunasi dulu iurannya, tunggakannya. Yang tadi katanya ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu kan ya. Nggak bayar-bayar, itu pertama iuran dulu. Misalnya 1 juta atau 2 juta. Kalau tunggakannya kelas 1 bisa 8 juta gitu ya. Tergantung tunggakannya. Setelah itu mau rawat inap, menerbitkan SEP, nanti di sana harus ada perhitungan pembayaran denda dulu. Jadi ada iuran dan ada denda. Gitu. Jadi secara persingkat kalau misalkan jangan sakit dulu, bayar dulu gitu. Sebelum Ya, itu memang tujuan pemerintah, bayarlah iuran tepat waktu. Jangan hanya bayar iuran pada saat sakit. Tujuannya ke sana. Betul. Ini menjadi isu. Jadi bayar premi gitu kan. Ya, karena kan gotong royong. Betul. Ya, gotong Semua royong tertolong. semua tertolong. Dengan gotong royong semua tertolong itu yang sehat membantu yang sakit. Sehat, cara ngebantunya ya dengan bayar iuran. Kalau semua persepsi masyarakat hanya bayar iuran pada saat sakit, itu namanya bukan gotong royong. Ego, iya. Makanya dengan egoisme itu, ya kita hindari seperti itu. Dengan tujuan gotong royong saling membantu, maka yang selagi sehat ini bayar iuran. Sehingga suatu saat sakit, dia bisa mendapatkan jaminan. Gitu. Berarti kalau tunggakan iuran yang tidak dibayar katakanlah 1 tahun, besarannya tetap dikalikan berapa bulan dia tidak berbunga atau bagaimana? Oh enggak, kalau iuran tidak ada tambahan. Iuran itu di Perpres, ini bukan denda ya, ini iuran ya. Di Perpres 82, betul, di Perpres 82 tahun 2018, iuran itu tunggakan maksimal yang dihitung adalah 24 bulan. Kalau tadi denda, beda ya. Kalau denda pengali maksimal 12 bulan. Tapi kalau tunggakan iuran
itu maksimal yang kami tagihkan yang dihitung sesuai Perpres itu 24 bulan. Jadi kalau masyarakat masih meminta tanda kutip semacam pemutihan, udah dari dulunya memang ada pemutihan. Yang nunggaknya 10 tahun kan tidak diminta bayar 10 tahun. Yang nunggaknya 7-8 tahun kan tidak diminta bayar 7 atau 8 tahun. Pengali maksimalnya hanya 24 bulan. 2 tahun ya? Ya. Maksimalnya dikalikannya itu. Betul. Oke. Dan bagaimana kasusnya begini, Pak Rahmanto? Ketika ada peserta BPJS yang PBI, yang bantuan pemerintah, Betul. dia tidak menggunakan selama beberapa bulan dan ada beberapa keluhan yang masuk ke ketika di FKTP, itu tidak aktif. Betul. Jadi ini sudah bukan denda ya? Iya. Ya, ini mengenai keaktifan kepesertaan. Iya. Untuk PBI yang pemerintah pusat atau PBIJK dalam hal ini ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Kemensos. Jadi setiap bulan dari Kementerian Sosial itu akan terbit Permensos yang Kepmensos yang menetapkan siapa saja yang mendapatkan bantuan iuran PBI. Iya. Nah, PBI ini sendiri itu bergabung datanya dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang juga di dalamnya ada bantuan sosial lain seperti BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, ataupun PKH, Program Keluarga Harapan. Jadi PBI tidak berdiri sendiri. Dia itu menjadi salah satu bagian dari bantuan sosial. Nah, kalau kemudian banyak ditemukan PBI yang nonaktif, itu mungkin ketetapannya langsung dari Kementerian Sosial. Kami hanya mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan nonaktif, tapi apa penyebabnya atau bagaimana pertimbangannya itu sepenuhnya adalah kewenangan Kementerian Sosial. Biasanya beberapa hal yang waktu itu pernah banyak nonaktif karena kualitas data kependudukan. Jadi data kependudukan mungkin NIK-nya tidak online. Atau mungkin dari beberapa kondisi data kependudukannya masih belum diupdate. Atau bahkan mungkin dari Dinas Sosial atau dari pengajuan Dinas Sosial kepada Kementerian Sosial dilihat bahwa yang bersangkutan ini sudah mampu. Nah, kalau sudah mampu kan dia tidak masuk lagi ke dalam kriteria bantuan sosial. Gitu. Tapi secara umum kami tidak bisa menyampaikan alasan penyebab nonaktifnya. Yang jelas kalau pertanyaannya tadi, apakah kalau PBI ini tidak pernah digunakan kemudian jadi nonaktif? Bukan. Tidak ada salah satu alasan nonaktifnya PBI akibat tidak pernah digunakan, itu nggak ada. Gitu. Ada pertimbangan lain oleh Kemensos sehingga dia diputus ininya. Iya. Dan kalau sudah tidak masuk PBI, otomatis kan bantuan sosial lain juga tidak dapat. Gitu. Bantuan PKH-nya tidak dapat, bantuan BPNT dan bantuan sosialnya tidak dapat. Jadi ketika terputus begitu, apa yang mesti dilakukan? Apakah mesti ke Dinsos terdekat? Iya. Oke, baik. Kalau kaitan dengan BPJS, maka dilihat dulu, kalau memang yang bersangkutan ini mampu bayar iuran sendiri, ya daftarlah menjadi peserta mandiri, yang iurannya bayar sendiri. Tapi kalau yang bersangkutan ini memang masih tidak mampu, dan ditetapkan oleh perangkat desa, kan di perangkat desa itu ada petugas-petugas sosial, yang mempunyai kriteria kemiskinan lah begitu ya, kalau kriteria yang mendapatkan bantuan sosial, maka didaftarkan lagi masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial DTKS lagi melalui aplikasi SIKNG. Gitu. Mesti daftar lagi ke petugas kelurahan ataupun. Betul. Iya, nanti ditetapkan lagi oleh Kemensos begitu. Clear ya Sobat RSUD, bukan karena kelamaan tidak terpakai sehingga diputus, tapi memang ada pertimbangan-pertimbangan yang mesti diklarifikasi ke petugas yang berwenang. Ini Dok, sedikit barangkali menambahkan Pak Rahmanto, menjadi catatan ya ketika tadi dibahas mengenai denda pelayanan. Jadi ini informasinya sudah sangat jelas. Jadi denda pelayanan itu bukan untuk RSUD. Selama ini ada persepsi di ruangan ketika perawat atau admin menyampaikan ke keluarganya ada denda pelayanan, itu disangka denda pelayanannya itu RSUD. Nah, kadang-kadang sedikit terjadi miss tuh antara keluarga pasien dengan teman-teman di ruangan. Jadi setelah mendapat penjelasan seperti itu, mungkin Sobat RSUD jelas ya, terkait dengan denda pelayanan. Itu tambahannya. Jadi dari BPJS-nya langsung bukan mematahkan persepsi bahwasanya ketika ada denda itu dibuat-buat masuk kantong pribadi. Jadi aturan BPJS di Perpres ya. Dari Perpres 82 tahun 2018. Dan saya kira perlu dilengkapi juga Pak Tarmuji yang tadi disampaikan dokter itu berlakunya denda, masa denda
itu adalah 45 hari yang tadi itu. Jadi misalnya yang bersangkutan hari ini lunas. Ya. Dan tentu saja sakit misalnya ya. Maka hari ini lunas tanggal berapa nih? 20 Februari. Dia akan terkena masa dendanya sampai 45 hari. Jadi berarti sampai 31 Maret 2000 atau bahkan sampai April ya. April awal. Ya. 45 hari. Artinya kalau sakit di rentang masa itu, kapanpun dia dirawat inap, maka akan terkena denda. Gitu. Jadi yang tadi disampaikan itu sebetulnya benar. Misalnya kan kejadiannya tidak hanya satu kali ketika dia sakit, hari ini dia melunasi tunggakan, gitu kan? Terus kemudian dia bayar denda karena mau dirawat, gitu kan? Misalnya 3-4 hari terus pulang, gitu ya. Minggu depan dirawat lagi, kena lagi dendanya. Kena denda lagi. Betul, sampai jeda waktu 45 hari. Gitu. Jangan sakit-sakit berarti. Dan jangan lupa lagi lebih dari itu bayar preminya. Betul. Jangan nunggak. Ya. Tepat waktu bayarnya. Betul. Nah, 45 saya hari lumayan. 45 hari panjang. Dikalikan tadi. Luar Betul. biasa. Nah, juga satu lagi yang saya lupa, maksimal perhitungan denda itu 30 juta. Jadi misalnya kayak tadi kan 5% dikali 12 bulan masa tunggakan maksimal dikali nasi bijis. Tapi kan kita juga ada batasnya. Dari Perpres 82 tahun 2018 itu maksimal pengali denda ini adalah 30 juta. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Contohnya apa? Pasang ring, operasi jantung, pengalinya itu kan besar. Rupiah inasi bijisnya, sehingga 60% dikali inasi bijis yang mahal, ada batas maksimal 30 juta denda. Sobat RSUD. Iya. Pesannya adalah bayar premi tepat waktu. Betul. Jangan sakit. Iya. Nah sekarang kalau masyarakat misalnya nih ya memilih bayar denda maksimal 30 juta atau bayar pasang ring sendiri 100 juta. Iya. Gitu kira-kira. Tidak ada pilihan. Daripada seperti itu lebih baik membayar iuran tepat waktu, begitu. Itu dia. Ini bayar premi tepat waktu. Kalau ada permasalahan datang petugas yang berwenang, jangan Iya, tunda-tunda. betul. Ada yang sakit, ada yang repot sendiri soalnya. Iya. Oke, kalau kita omongin tentang BPJS alur pendaftaran nggak akan ada selesai. Iya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ingin diperjelas oleh Sobat RSUD, tinggal dicantumkan di kolom komentar di bawah. Iya. Next, kita akan terima, kita akan tampung, kita akan bahas lagi apa yang menjadi pertanyaan dari Sobat RSUD. Terakhir, closing statement dari Pak Haji Tarmudi dan juga Pak Rahmanto. Berkenaan dengan alur pendaftaran atau alur pelayan pasien, rawat jalan, rawat inap, IG dan kepesertaan BPJS. Mangga Pak Haji Tarmudi terlebih. Alur pendaftaran di RSUD Indramayu terus dipermudah, ya dipersingkat sehingga pelayanan segera diberikan. Syaratnya adalah taati peraturan dan ketentuan. Ya, rujukan dari Paskes pertama dilihat agar tetap aktif. Ketika datang ke RSUD sudah tidak aktif, itu kasihan juga. Kadang-kadang harus balik lagi ke Paskes pertama, memerlukan waktu yang panjang lagi. Jadi sekali lagi kami dari RSUD terus berusaha memudahkan, mempersingkat pelayanan di bagian pendaftaran dan di poli. Itu barangkali Dok Stephen. Terima kasih Pak Haji Tarmudi SKM yang sudah hadir di tengah-tengah kita sebagai Kasubag Hukum Humas dan Pemasaran RSUD Indramayu. Keparah, silakan. Baik, jadi ya untuk closing statement paling tidak saya coba ada 3 hal ya Dok ya. Pertama, kepesertaan JKN di Indramayu ini kan sudah mencapai 89,5%. Jadi hampir 1,7 jiwa sudah mempunyai jaminan kesehatan. Nah, kita terus ingatkan, ayo warga masyarakat Indramayu mendaftar. Jangan menunggu pada saat sakit. Gitu. Daftarlah untuk menjadi kepesertaan JKN pada saat sehat, selagi sehat. Gitu. Sehingga ketika tercapainya kepesertaan JKN di suatu daerah itu mencapai di atas 95%, tentu akan ada suatu keunggulan di mana yang mendaftar bisa langsung aktif. Tetapi karena sekarang baru 89,5, inilah yang kita harapkan agar kesadaran masyarakat terus meningkat, mendaftarkan diri dan keluarganya untuk menjadi peserta JKN. Dan yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk membayar iuran, tadi yang sudah kita sampaikan. Dengan membayar iuran yang tepat waktu, maka ini akan saling membantu, ya, akan saling membantu bergotong royong,
dan menghindari denda pelayanan kesehatan yang cukup besar. Dan yang ketiga tentu saja kami mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan tentu saja bagaimana kita bisa mencapai tujuan universal health coverage, di mana kalau misalnya suatu daerah mencapai 95% penduduk ini, maka kepesertaan JKN bisa langsung aktif dan itu saya kira yang akan sangat membantu bagi seluruh masyarakat. Saya kira dukungan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu, khususnya Ibu Bupati, sangat luar biasa dalam program JKN ini. Dan saya kira masyarakat perlu bersyukur dan terus patuh kepada regulasi jaminan kesehatan nasional, sehingga pada saat diperlukan berobat baik di FKTP maupun di rumah sakit, itu tidak menemukan kendala, bahkan akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dari seluruh fasilitas kesehatan, khususnya dari RSUD Indramayu. Demikian closing statement. Terima kasih Pak Rahmat Dovoli SMM selaku Kepala Bapedis Kesehatan Kabupaten Indramayu. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita menjelaskan tentang alur pelayan pasien rawat jalan, rawat inap, IGD dan kepesertaan BPJS. Semoga sudah clear bagi Sobat RSUD Indramayu yang masih membingungkan tentang hal-hal tersebut. Dan juga kepada Sobat RSUD dimanapun Anda berada, jangan lupa bayar premi. Itu dari saya. Mantap. Oke, dan saya Dr. Steven Saputra sebagai host podcast RSUD Indramayu. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan akhirnya kami izin pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Sip.